Oke, baik, Bapak Ibu sekalian, apa pentingnya kita belajar manajemen administrasi kesehatan ya? Jadi kalau kita lihat sekarang ini kita masuk di era globalisasi. Bahkan sekarang ada istilah yang mengatakan itu era globalisasi VUCA. Nah, ini kalau era globalisasi VUCA ini ada 4 kata di situ, ada volatility, ada uncertainty, ada complexity, ada ambiguitas. Jadi tantangan era global sekarang ini uh, era ketidakpastian, semuanya berkembang pesat. Kemudian kompleks dia, menuntut pemahaman yang kuat dan meluas. Kemudian dia juga ada unsur ambiguitas, kadang membingungkan. Kenapa itu? Karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang sudah luar biasa. Ketika kita ingin menyaksikan peristiwa dimanapun dalam hitungan detik kita bisa lihat. Nah, konsekuensinya di dunia pekerjaan kita, terutama di rumah sakit atau puskesmas, ini konsumen akan semakin kritis karena mereka bisa menilai yang mana kira-kira pelayanan yang baik, yang bermutu, dan bahkan mereka menuntut bagaimana agar pelayanan itu sifatnya one step quality service. Dalam satu kali pelayanan semua tuntas dan berbiaya murah. Nah, yang lebih ngeri itu di era sekarang itu konsekuensi hukum. Sudah banyak mungkin kita lihat-lihat di beberapa media massa, baik itu cetak atau elektronik, teman-teman kita, baik itu dokter atau perawat atau bidan dan lain sebagainya itu, banyak bersentuhan dengan hukum. Padahal ada beberapa aspek itu yang kalau kita kaji lebih dalam, itu mungkin faktor ketidakpahaman masyarakat. Atau ketidaktahuan juga mungkin dari beberapa oknum teman kita. Sehingga tanpa sadar, dia terjebak dalam konsekuensi hukum. Sekarang ini gampang sekali tuh orang mau viralkan sesuatu karena ada HP di tangannya. Nah, kemudian kondisi di rumah sakit itu sendiri, kalau kita lihat baik-baik, rumah sakit itu kan sumber dayanya bervariasi. Mulai dari dokter, perawat, bidan, yang punya basic pendidikan berbeda-beda. Kemudian kultur budayanya juga berbeda, karakter individualnya juga berbeda, sarana prasarannya itu banyak, tata kelolanya ini ruwet. Nah, dari berbagai fenomena ini, makanya kita butuh bagaimana memanage, bagaimana merencanakan, bagaimana mengorganisir, bagaimana mengintervensi atau implementasi, dan mengevaluasi semua kegiatan. Nah, kegiatan itu bukan cuma dilakukan perencanaan, tapi perencanaan itu tercatat atau tidak. Karena di pengadilan itu, walaupun 1000 pernyataan orang benar bahwa itu ada kasus, tapi hanya satu yang menjadikan bukti, yaitu bukti kertas. Sehingga pendekatan administrasi ini sangat dibutuhkan juga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau kita mengacu ke slide ini, maka ada 3 kalimat situ. Ada manajemen, ada administrasi, dan ada kesehatan. Nah, kalau manajemen, Bapak Ibu pasti sudah paham betul ini apa yang dimaksud dengan manajemen, toh. Kalau ini berpindah ini slide-nya. Berpindah. Slide-nya berpindah Bapak Ibu. Bisa, Pak. Bisa ya, oke. Nah, Sudah. iya, ada beberapa itu pengertian manajemen ya. Ini bukan cuma sekedar rangkaian kata-kata dan kalimat, tapi paling tidak dari berbagai kata kunci itu kita bisa memahami secara cepat bahwa kalau Luther ini mengatakan bahwa manajemen itu ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis. Kalau kita bicara sistematis berarti komprehensif, menyeluruh, menggunakan pendekatan yang bervariasi, dan sistem kerja yang sama antar semua unit. Nah, sementara Stoner dia mengatakan bahwa manajemen itu proses perencanaan pengorganisasian. Nah, kalau kita baca ini, Stoner itu dia lebih pengertian manajemen itu lebih diarahkan ke fungsi manajemen. Yang kita tahu semua bahwa fungsi manajemen itu banyak. Ada yang quads, ada macam-macam. Ada planning, organizing, ada actuating, ada controlling.
Dan semua itu bertujuan untuk mencapai tujuan yang sama, yang ditentukan sebelumnya. Jadi pengertian Luther dan Stoner ini sama. Jadi semua aktivitas yang dilakukan melalui fungsi manajemen, yang bekerja secara sistem, yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, yang menarik ini dari pengertian manajemen menurut Mary Parker Follett. Dia mengatakan manajemen itu seni. Seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Singkat, jelas, padat dia punya pengertian. Artinya apa? Di dalam proses manajemen itu butuh seni, butuh pendekatan. Jadi kalau kita lihat beberapa tokoh-tokoh birokrat yang ada di Indonesia ini, kalau dilihat dia sebenarnya tidak begitu bagus melakukan leading. Pengarahannya tidak begitu mantap. Tapi dia ternyata konseptor. Ada juga orang yang tipikal itu orator, punya kemampuan untuk mempengaruhi orang. Tetapi kadang kekurangannya di konseptor. Nah, sehingga butuh ilmu, butuh seni. Bagaimana mengelola orang dengan karakter berbeda-beda, bermacam-macam, kultur budaya yang berbeda, menyatukan dalam sebuah kerja sistem untuk mencapai tujuan. Nah, ini butuh seni, butuh pendekatan tersendiri. Nah, sementara kalau pengertian manajemen lain itu menurut ini dokter ini berasal dari Bali. Nah, dia spesifik lagi mengatakan bahwa manajemen itu ilmu atau seni dengan menggunakan sumber daya secara efisien, efektif, dan rasional untuk mencapai tujuan. Nah, dari keempat pemahaman pengertian manajemen ini, itu kita bisa menyimpulkan masing-masing. Semua kita 31 orang bisa menyimpulkan. Pada intinya manajemen itu kegiatan yang terorganisir, sistematis, yang melibatkan banyak orang dengan pendekatan seni untuk mencapai tujuan. Oke, nah sementara itu alasan mendasar manajemen itu diperlukan untuk ya seperti ini ya, tujuan organisasi, menjaga keseimbangan, bagaimana dalam proses manajemen misalnya pengorganisasian kita bisa membagi orang yang punya kemampuan melobi, memikir, perencana dan lain-lain. Kemudian bagaimana agar tujuan yang kita capai itu menggunakan pendekatan yang efisien dan efektif. Kalau dengan 5 metode kita bisa gunakan dan bisa tuntas itu masalah, tidak perlu pakai 10 pendekatan. Misalnya itu. Nah, kemudian kalau di pengertian manajemen ada mungkin yang kita bisa diskusikan Bapak Ibu sekalian? Siapa tahu ada masukan lain atau apa? Atau kita lanjut dulu? Lanjut, Pak. Lanjut ya? Oke, baik. Nah, sementara itu administrasi. Nah, administrasi ini kan kalau dulu sering kita kaitkan dengan orang mengetik atau tata usaha, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari awal katanya memang dia melayani, membantu, menunjang. Hampir sama sebenarnya ini istilah administrasi dengan manajemen. Nah, tinggal nanti kita lihat di mana letak perbedaannya. Nah, administrasi ada yang memaknai dalam bentuk sempit, ada yang memaknai dalam bentuk luas. Nah, kalau administrasi dari sudut pandang yang sempit itu, dia maknai bahwa administrasi itu hanya proses catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan. Pokoknya yang bersifat ketatausahaan. Nah, kalau kita lihat di setiap rumah sakit, semua itu ya. Nah, sekarang ini kita disibukkan dengan kegiatan akreditasi. Dan akreditasi itu yang dia lihat itu dokumen pencatatan. Sementara kadang kita melakukan aktivitas itu karena saking sibuknya, saking tingginya beban kerja, kadang kita sudah tidak sempat catat. Kalau manajemen dalam arti luas ini macam-macam. Jadi pada umumnya administrasi yang dimaksud itu suatu proses yang dilakukan oleh semua instansi, baik itu swasta maupun sipil, militer, dan lain-lain, dengan melibatkan individu atau kelompok untuk mencapai tujuan. Jadi kalau kita lihat ini kegiatan pengertian manajemen dan administrasi ini hampir sama. Nah, kalau saya melihat
letak perbedaannya itu, kalau di manajemen itu terkait dengan bagaimana performa orangnya. Tapi kalau administrasi, kalau menurut saya itu lebih cenderung ke implementasi dalam setiap kegiatan yang berada di fungsi manajemen. Kurang lebih seperti itu. Tapi Bapak Ibu bisa memaknai berbeda, tidak ada masalah ya. Nah, pengertian manajemen administrasi kesehatan itu disiplin ilmu dan praktek yang berfokus pada pengorganisasian, kemudian koordinasi, perencanaan, SDM yang sifatnya efektif efisien dalam bidang kesehatan. Kurang lebih seperti itu. Jadi siapa mengerjakan apa itu jelas. Orang bilang the right man on the right place itu jelas. Kemudian bagaimana sistem koordinasinya? Apakah setiap masalah itu direktur langsung ke misalnya ke pasien atau ke perawat yang bermasalah atau ke tenaga kesehatan yang bermasalah? Atau ada sistem koordinasi berjenjang di situ? Nah, sehingga dalam prinsip manajemen itu penting harus betul-betul kita pahami, dan moto itu biasanya sering diucapkan biasanya. Jadi kalau di prinsip manajemen itu, tulis apa yang Anda ingin lakukan apa yang sudah Anda tulis, dan tulis apa yang sudah Anda lakukan. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu itu harus tulis dulu. Itu yang kita sebut dengan perencanaan. Pokoknya aspek perencanaan kita masukkan, mulai dari analisis situasi, pengkajian, pengumpulan data, dan lain sebagainya. Setelah itu terkumpul, kemudian Anda tuliskan kapan kegiatan itu Anda lakukan. Untuk misalnya sudah dituliskan kajian situasi ruangan misalnya. Oh ternyata jumlah bor dalam ruangan rumah sakit itu ada yang berlebih, ada yang kurang. Apa solusi yang kita lakukan? Itu semua dicatat dulu. Siapa yang melakukan, di mana dilakukan, kapan dilakukan. Kalau semua itu sudah terencana dengan baik, dicatat dengan baik, maka lakukan itu. Dari 10 perencanaan yang kita lakukan, misalnya cuma 8 yang kita laksanakan, tidak apa-apa. Nah, di tahap tulis apa yang Anda sudah lakukan, itulah dilakukan proses evaluasi, dilakukan proses controlling. Jadi ungkapan-ungkapan yang tulis apa yang Anda lakukan apa yang Anda tulis, dan tulis apa yang sudah Anda lakukan itu sering kita dengar dalam implementasi aspek-aspek manajerial. Nah, sekarang apa tujuan manajemen administrasi kesehatan? Nah, tujuan manajemen administrasi kesehatan itu yang paling pertama itu adalah bagaimana agar institusi, rumah sakit atau puskesmas, dinas kesehatan misalnya, mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyediaan layanan kesehatan. Apa yang dimaksud dengan efisiensi? Efisiensi itu kalau bisa misalnya kita melakukan untuk mencapai derajat kesehatan dan pendekatan 5 sistem misalnya, tidak perlu 10 sistem. Kalau misalnya kita bisa menggunakan pendekatan health education, misalnya penyuluhan efektif, ngapain misalnya kita menggunakan mekanisme yang lain yang membutuhkan biaya banyak misalnya gitu. Kemudian bagaimana mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Nah, sumber daya ini memang di sinilah itu biasanya ada unsur seni di situ. Sumber daya ini kan macam-macam, bisa sumber daya manusia, bisa sumber daya sarana prasarana. Nah, di sumber daya manusia terutama kita bisa memilah siapa yang bisa tepat melaksanakan tugas-tugas tertentu. Nah, seorang manajemen administrasi ini kan biasanya nanti setelah kita tamat, mereka paling tidak berada di level-level middle management ya, di menengah atau bahkan di atas. Nah, sehingga dia butuh pemahaman bagaimana dia mengelola sumber daya, terutama sumber daya manusia yang begitu banyak, dengan variasi pendidikan yang banyak, dengan kemampuan yang berbeda-beda, dengan latar belakang yang berbeda juga, disatukan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, kemudian ketika kita menggunakan sumber daya yang maksimal,
Maka yang kita harapkan bagaimana agar pelayanan yang kita berikan itu bisa meningkatkan kepuasan pasien dan staf. Bukan cuma kepuasan pasien, kepuasan keluarga, tapi juga staf. Terkadang kita bagaimana cara yang meningkatkan kepuasan pasien dipaksa sumber daya. Di sisi lain ada staf juga sudah mulai mengeluh. Beban kerja kita meningkat, sementara reward yang diberikan tidak sesuai misalnya begitu. Tapi pasien puas. Sehingga inilah yang kita ingin pahami bahwa meningkatkan kepuasan itu bukan cuma sekedar kepuasan output yang kita inginkan, tapi juga kepuasan intern, ya, pemberi pelayanan itu. Kemudian tujuan lain itu memastikan bahwa kepatuhan terhadap standar dan regulasi kesehatan. Nah, standar yang sudah ada dibuat, kalau tidak disertai rasa patuh, ini susah. Kemudian kalau ada juga orang tidak patuh, tapi kalau standar dan regulasinya ketat kuat, dia tidak bisa macam-macam. Jadi antara kepatuhan, standar, dan regulasi yang dibuat, itu harus seirama dia. Jadi kadang orang kalau tidak patuh, dibuat patuh dengan membuat standar dan regulasi yang jelas. Tetapi walaupun orang patuh, tapi standarnya juga tidak jelas, nah ini akan membuat ambigu, kebingungan. Bingung dia, saya mau lakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan itu dampaknya saya apa. Makanya butuh regulasi, ada peraturan-peraturan, ada SOP di situ, standar operasional prosedur. Nah, kemudian ruang lingkup manajemen administrasi kesehatan itu paling tidak ada 6. Ada pengelolaan fasilitas dan layanan kesehatan. Jadi kalau kita bicara pengelolaan fasilitas mulai dari rumah sakit ke klinik ke puskesmas ke, itu harus betul-betul dipastikan masuk ke area manajemen administrasi. Layanan primer, sekunder misalnya toh. Kemudian ruang lingkup manajemen sumber daya manusia. Jadi yang saya katakan tadi bahwa siapa mengerjakan apa itu harus tepat, pengorganisasian juga harus tepat, bisa melakukan kombinasi antara orang yang tipikal introvert dengan ekstrovert, ada yang motivasi tinggi, ada yang kinerjanya rendah, gitu. Harus betul-betul bisa di-manage itu. Kemudian yang paling penting ini bagaimana memanage keuangan, bagaimana arus kasnya, bagaimana budgetingnya, RAB-nya sesuai tidak, pemasukan dan pengeluaran seimbang atau tidak. Kemudian sistem informasi kesehatan. Nah, sistem informasi kesehatan sekarang ini sudah semakin canggih ya. Kalau kita bicara sistem informasi, ini mungkin agak menyimpang sedikit, tapi berita baik buat teman-teman sekalian. Jadi sekarang ini kalau saya katakan gampang sekali sekolah, Bapak Ibu sekalian. Gampang. Semua ilmu ada semua dan bisa Ibu lihat lewat handphone Ibu Bapak sekalian. Sekarang metode artificial intelligence itu luar biasa perkembangannya. Seandainya artificial intelligence itu sudah ada ketika saya sekolah, saya tidak selesai 3 tahun di S3. Saya maunya selesai 1,5 tahun. Sekarang Bapak Ibu itu bisa manfaatkan itu. Apapun Ibu bisa dapat di situ. Mulai dari fasilitas. Biasanya Bapak Ibu tahu apa itu aplikasi yang berbasis artificial intelligence? Apa biasanya dipakai? ChatGPT. Andalan itu ChatGPT ya. ChatGPT itu aplikasi yang kalau kita tanya tepat, dia kasih jawaban banyak sekali tuh. Yang penting kata kuncinya pas. Sudah pernah pakai BART? Belum. Itu lebih canggih lagi. Pernah Perplexity? Pernah. Pernah ya. Kalau Humata? Pernah. So selesai itu. 1 tahun bisa selesai itu S1, S2. Tinggal Ibu Bapak kasih masuk itu judulnya apa, pengaruh apa ke apa, keluar itu latar belakangnya. Iya betul. Cepat sekali sekarang. Tetapi jangan lupa juga
Karena biasa dosen juga dia paham itu. Orang kampus dia tahu juga. Oh ini kayak pakai ChatGPT dia. Makanya harus dilakukan parafrase lah gitu. Ada juga aplikasi parafrase. Tapi ada juga aplikasi yang bisa mendeteksi parafrase yang dilakukan lewat aplikasi itu. Jadi memang pada intinya artificial intelligence itu sebenarnya membantu kita, tapi juga menjadi alat kontrol buat kita. Tuh. Semua kita bisa minta, tetapi awas. Harus ada seleksi, ada filter yang harus kita lakukan. Nah, di dalam sistem informasi kesehatan ini macam-macam. Sudah pada canggih semua. Sekarang ini ada riset yang bisa memprediksi kira-kira kalau dalam rumah sakit itu dalam 1 bulan itu penyakit terbanyak misalnya hipertensi, kurun waktu 3-5 tahun akan datang di ruangan itu kira-kira berapa pasien yang akan datang yang mengalami hipertensi. Bisa diprediksi. Sama dengan sekarang ini kan kayak quick count itu. Coba kita bayangkan itu quick count itu. Hari ini jam 12 selesai pencoblosan, jam 2 sudah ada pengumuman. Dari mana orang tahu itu? Oh, macam-macam kita, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Tetapi ketika dilakukan real count oleh KPU, hampir sama. Margin errornya pas, 1 saja. Jadi sekarang ini sudah ilmu statistik sudah luar biasa berkembang jauh. Dan sistem informasi itu basicnya itu statistik, data, input data yang tepat, kemudian diolah dalam sebuah sistem informasi yang memungkinkan sebuah rumah sakit itu mempunyai data atau big data yang banyak. Dan data yang banyak ini bisa dievaluasi bagaimana kelanjutannya. Sehingga melahirkan kebijakan dan peraturan kesehatan. Nah, sistem informasi yang tepat, yang benar, bisa membantu pihak manajemen rumah sakit untuk membuat kebijakan. Oh ternyata memang kita punya tenaga ini kurang. Kenapa bisa ditahu? Jumlah kunjungan berlebih, tapi ternyata ada kualitasnya tidak sesuai. Oh ternyata ada kondisi nyaris cedera di sana, keselamatan pasien. Ada kondisi potensial cedera di situ. Bahkan ada sentinel di situ. Indikator mutu rumah sakit yang baik itu antara lain selain kurangnya angka infeksi nosokomial, juga tadi keselamatan pasien. Nah, tetapi angka keselamatan pasien ini biasanya cenderung datanya sulit kita minta. Kenapa? Karena insiden keselamatan pasien ini kalau secara intern itu menjadi evaluasi untuk pelayanan kita, tetapi di pihak luar kita yang tadi itu gampang berkonsekuensi hukum ada di situ. Kalau misalnya data itu keluar. Makanya ada beberapa data itu memang yang cukup intern rumah sakit tahu, tapi ada beberapa yang harus di-upload keluar. Karena era sekarang ini, era konsumen yang semakin kritis tadi itu. Nah, kemudian prinsip manajemen administrasi kesehatan itu hampir sama dengan prinsip-prinsip manajemen yang lain. Antara lain itu akuntabilitas. Harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab dari semua aspek oleh semua pihak. Bukan cuma direktur yang bertanggung jawab. Semua level kepala bidang, kepala seksi, kepala ruangan, ketua tim, tenaga medis, tenaga kesehatan harus semua memiliki rasa tanggung jawab. Kemudian transparansi tentunya. Nah, ini penting ini. Jadi sekarang ini era keterbukaan, semua orang bisa mengakses sesuatu. Tetapi ada yang perlu kita transparansikan, ada yang tidak. Kayak contoh tadi itu kasus insiden keselamatan pasien. Kalau misalnya ada orang-orang tertentu yang ingin melihat, kemudian ingin melakukan evaluasi untuk mencari solusi untuk menurunkan angka keselamatan pasien, boleh diberikan. Tapi kalau tidak, jangan. Kemudian transparansi ini kan biasanya erat kaitannya dengan masalah keuangan, masalah keuangan.
Dan masalah keuangan ini penting untuk menjadikan trust bagi semua pihak agar mereka mau bekerja sama. Kemudian keadilan, prinsip keadilan ya, justice, keadilan. Jadi akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan bagi semua individu, baik itu golongan menengah ke atas, menengah atau ke bawah. Tidak melihat sara, status ekonomi dan lain-lain. Kemudian berorientasi pada pasien. Berorientasi pada pasien ini bisa kita maknai sebagai pasien itu merupakan prioritas utama ya, dalam layanan manajemen kesehatan. Karena pangsa pasar kita itu mereka, pasien, kemudian keluarga, yang mereka berkeinginan dan bertujuan ketika kita dilayani di sebuah rumah sakit atau puskesmas itu bisa sembuh dengan cepat. Nah, kemudian apa peran dan tanggung jawab manajer administrasi dan konteks kesehatan? Nah, ini penting ini. Jadi peran dan tanggung jawab manajer administrasi konteks kesehatan. Jadi kalau tadi itu kita bicara konsep dasar, kita bicara ruang lingkup, sekarang kita bicara dengan peran dan tanggung jawab. Nah, peran dan tanggung jawab manajer itu, jadi manajer itu orang yang melakukan aktivitas manajerial, manajemen. Orang yang melakukan perencanaan, orang yang melakukan pengorganisasian, orang yang mengarahkan, orang yang mengontrol. Nah, tentunya dalam peran dan tanggung jawab ini penting seorang manajer itu menentukan strategi perencanaan. Nah, perencanaan strategis ini hampir semua dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas itu pasti punya. Nah, bahasa implementasinya itu visi misi. Jadi harus ada visi, ada misi. Visi untuk misalnya menurunkan angka kejadian stunting, misinya apa? Kerjasama lintas sektor, pemberian makanan tambahan, toh? Misalnya begitu. Nah, visi misi ini penting untuk arah pengembangan organisasi yang jelas. Jadi dia sebagai pedoman, sebagai radar penunjuk arah yang di dalamnya itu memuat apa-apa misalnya tujuan jangka panjang, apa tujuan jangka pendek, apa tujuan jangka menengah. Nah, itu ada baiknya dituangkan dalam visi misi. Nah, biasanya di rumah sakit itu atau dalam sebuah institusi besar ada visi misi institusi rumah sakit, ada juga kayaknya visi misi bidang-bidang, ada juga visi misi ruangan yang mengacu pada visi misi rumah sakit. Landasannya visi misi rumah sakit. Nah, kemudian penting juga untuk mengembangkan strategi, pengembangan strategi, merumuskan strategi. Strategi pendekatan apa yang kita lakukan? Ketika kita ingin melihat sebuah organisasi yang baik, biasanya strategi yang digunakan macam-macam. Kalau strategi untuk mengenal, memecahkan masalah itu ada kita kenal dengan istilah analisis SWOT misalnya, strategi pendekatan analisis SWOT, strategi pendekatan fishbone analysis. Nah, ini tentunya bertujuan untuk agar bagaimana dalam personil-personil yang ada di institusi itu memiliki inisiatif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, kemudian yang kedua itu manajemen operasional. Manajemen operasional. Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk operasional, pelaksanaan, implementasi. Nah, unsurnya itu ada namanya pengelolaan harian. Jadi manajemen operasional itu ada harian, ada bulanan, ada triwulan, ada semesteran, ada tahunan.
Jadi ketika melakukan tata kelola secara harian, maka penting untuk kualitas data ini harus lengkap, harus ajak, senantiasa dilakukan pencatatan dan pelaporan. Bagaimana mengawasi fasilitas kesehatan, bagaimana menentukan jadwal, bagaimana mengelola pasien, bagaimana fasilitas, bagaimana kita membagi shift kerja, pagi, siang, sore, malam. Bagaimana kita membedakan ini pasien yang total care, ini partial care, ini self care. Kemudian fasilitas yang harus ada di ruang total care itu apa-apa saja. Nah, ini penting. Kemudian pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini tentunya berdasarkan strategi yang kita buat, pendekatan apa yang kita buat. Kayak tadi itu pendekatan analisis SWOT. Apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, apa ancaman kita, apa peluang kita. Nah, strategi operasional ini untuk mengatasi masalah dan memanfaatkan peluang dalam penyelenggaraan layanan kesehatan. Jadi kalau misalnya dalam aktivitas manajemen operasional itu ditemukan ada masalah, maka masalahnya di mana, apa masalahnya, kapan masalah itu terjadi, apa-apa yang terlibat dalam permasalahan itu. Sehingga kita bisa mengambil strategi. Strategi apa yang kita harus, strategi pendekatan apa yang kita gunakan. Strategi ini macam-macam. Nah, tetapi yang penting tadi itu, semua aktivitas manajemen itu adalah seni. Seni pendekatan, seni komunikasi, seni melakukan kerjasama, ya, seperti itu. Nah, kemudian peran dan tanggung jawab berikut itu manajemen sumber daya manusia. Nah, ini terkait dengan orangnya, ya, personilnya. Bagaimana rekrutmennya? Apa perlu dilakukan rekrutmen atau tidak? Kalau kita lakukan rekrutmen, berapa orang yang kita butuhkan? Tenaga apa yang kita butuhkan? Kalau misalnya ada pengurangan, tenaga apa yang mau dikurangi? Misalnya. Kemudian, upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia tentunya banyak aspek, terutama pelatihan dan pengembangan sumber daya. Pelatihan, workshop misalnya. Kemudian ada juga evaluasi staf. Jadi kalau ada staf diberi posisi kemudian tidak maksimal melakukan tugasnya, kita evaluasi. Mungkin tidak sesuai dengan tupoksinya. Dia tidak tepat ditempatkan di situ. Dia tipe pemikir, bukan pelaksana. Dia tipe perencana, bukan aplikatif misalnya. Kemudian dia orangnya tipikalnya pendiam, oh nggak cocok di situ. Kemudian skill, toh? Tujuan dari pelatihan pengembangan itu agar SDM-nya itu memiliki keterampilan, penguasaan teori dan keterampilan yang mumpuni. Kemudian memiliki motivasi bagi pelayanan berkualitas. Nah, motivasi ini penting Bapak Ibu sekalian. Dalam aktivitas sumber daya manusia, aspek motivasi ini penting. Kenapa? Karena kita bekerja sama dengan orang, ya, dengan manusia yang punya karakter berbeda, yang punya perilaku berbeda, dan motivasi juga agak sedikit berbeda. Motivasi internal, eksternal, dalam bentuk reward atau vanism misalnya, itu motivasi semua juga. Kemudian manajemen keuangan yang tadi, ya, merencanakan anggaran, mengelola pendapatan. Nah, tak kalah penting itu sumber daya fisik dan teknologi. Bagaimana mengelola infrastruktur, peralatan medis. Ada beberapa rumah sakit peralatannya canggih, tapi SDM yang mengoperasikan tidak ada. Sudah dibeli alat tapi ada yang tidak tahu menggunakan. Atau sudah ada alat tapi yang mengoperasionalkan alat itu pindah tugas. Nah, seperti begitu. Sehingga disitulah peran manajer, ya, untuk melihat kompetensi seseorang untuk ditempatkan di mana posisi yang tepat. Kemudian pengembangan dan implementasi kebijakan. Nah, ketika kita bicara kebijakan, nanti di pertemuan ketiga atau keempat, kita akan bicara terkait dengan kebijakan internal dan kepatuhan regulasi. Jadi bagaimana seorang
tamatan S2 manajemen kesehatan ini mampu merumuskan atau membuat sebuah kebijakan, mampu melahirkan sebuah kebijakan yang berpengaruh terhadap kondisi kerja internalnya misalnya. Kebijakan yang dia buat itu paling tidak bisa mempengaruhi sistem kerja yang ada di dalam. Bagaimana agar kebijakan yang dia buat itu misalnya dalam bentuk policy brief, policy statement, kemudian rancangan kebijakan yang bisa mempengaruhi pengambil kebijakan secara lebih luas, baik itu ke institusi rumah sakit, ke DPR, dan dinas kesehatan misalnya. Kemudian kepatuhan regulasi. Dia membuat SOP standar yang sekiranya bisa dipatuhi oleh teman-teman yang ada di lingkup manajerialnya begitu. Bagaimana aspek operasionalnya, bagaimana memenuhi standar, bagaimana regulasi kesehatan. Kemudian peran dan tanggung jawab berikut itu adalah peningkatan kualitas dan keselamatan pasien. Nah, ini penting. Peningkatan kualitas dan keselamatan pasien ini tentunya dilandaskan pada monitoring dan evaluasi. Jadi pemantauan berkala terhadap kualitas layanan keselamatan pasien. Apakah di ruang IGD itu misalnya sudah ada pemberitahuan dalam bentuk leaflet kah, tulisan kah, gambar kah, yang bisa memberi pemahaman kepada pasien dan keluarga bahwa area-area ini tuh area yang berisiko, area berbahaya. Kemudian apakah fasilitas, misalnya contoh saja tempat tidur di IGD itu punya pengaman di tiap sisi kiri kanannya. Itu harus dilihat, dimonitoring itu. Itu contohnya. Kemudian apakah sudah terbentuk komite keselamatan pasien di sebuah institusi rumah sakit atau belum? Code blue-nya ada tidak misalnya? Nah, kemudian selain itu juga ada manajemen risiko di situ. Yang tadi itu ya, kurang lebih seperti itu. Mengidentifikasi, menilai, mengelola risiko yang dapat mempengaruhi kualitas layanan dan keselamatan pasien. Nah, manajemen risiko ini tentunya pendekatannya itu pendekatan sistem menyeluruh, ya mungkin dengan memberikan HE kepada semua komponen, karena kasus keselamatan pasien ini bukan hanya terjadi pada pasien, tapi juga terjadi pada tenaga pemberi layanan kesehatan. Sudah banyak teman-teman kita yang tanpa sadar terkena jarum suntik, meninggal karena HIV/AIDS, meninggal karena hepatitis B. Jadi manajemen risiko memastikan bahwa potensi risiko itu minim betul, baik itu keluarga pasien terlebih kepada tenaga pelayanan kesehatan. Nah, sekarang indikator mutu rumah sakit itu antara lain juga keselamatan pasien. Karena ternyata kasus keselamatan pasien ini hampir menguras 15% dari biaya rumah sakit. Jadi biaya rumah sakit yang harus digunakan untuk tata kelola yang lebih baik buat rumah sakit, tapi karena kasus insiden keselamatan pasien, dialihkan ke situ. Padahal aktivitas keselamatan pasien bisa kita kelola dengan baik, bisa kita antisipasi, asalkan kita melakukan prinsip tadi, ada monitoring, ada evaluasi, dan ada manajemen risiko. Nah, kemudian yang keenam adalah komunikasi dan hubungan antar masyarakat. Nah, ini penting. Komunikasi ini di semua tatanan layanan kesehatan, baik itu rumah sakit, puskesmas, terutama juga pendekatan manajerial, komunikasi efektif ini penting. Karena banyak kejadian mal administrasi, mal manajerial, kemudian apalagi kondisi keselamatan pasien ini, itu disebabkan oleh komunikasi. Apakah itu komunikasi antar teman sejawat,
atau komunikasi antar tenaga kesehatan yang lain, terlebih dengan masyarakat. Nah, komunikasi misalnya kita ambil contoh komunikasi antara tenaga medis dengan tenaga kesehatan. Ketika dia menulis di status harus jelas. Kalau toh misalnya tidak jelas, tenaga kesehatan yang lain itu misalnya perawat atau bidan tidak masalah melakukan klarifikasi dengan pendekatan komunikasi yang efektif. Jadi keselamatan pasien itu salah satu cara untuk mencegah itu menggunakan komunikasi yang efektif. Semua komponen merasa terlibat, bertanggung jawab, dan landasan awalnya itu komunikasi. Komunikasi dibangun, komunikasi apakah itu komunikasi interpersonal, komunikasi intrapersonal, dengan semua elemen yang ada di dalam sebuah institusi layanan kesehatan. Keterbukaan ini penting, toh, apalagi di masyarakat. Nah, kemudian komunikasi juga itu penting selain komunikasi baik itu verbal, non-verbal, lisan tulisan, tapi juga advokasi ini penting. Advokasi ini sarana komunikasi juga. Advokasi itu bentuk implementasi dari komunikasi yang bertujuan untuk memperjuangkan, menyampaikan, membantu, menolong, baik itu permasalahan yang terjadi di lingkup internal rumah sakit atau juga masalah yang terkait dengan eksternal rumah sakit. Nah, jadi manajer dalam hal ini dia bisa mewakili organisasi rumah sakit atau puskesmas dalam rangka untuk melakukan pendekatan, melobi ya, dengan mitra-mitra yang lain, penyedia kesehatan yang lain, bisa laboratorium, bisa dinas kesehatan, masyarakat umum, yang tujuan akhirnya untuk memajukan tujuan meningkatkan daya kesehatan di mana tempat kita bekerja tentunya. Jadi advokasi dan kemitraan ini penting sekali juga. Nah, itu peran dan tanggung jawab dari manajer. Nah, sekarang apa tantangan dan peluangnya? Jadi kalau kita lihat di bahan kajian itu, selain kita bicara konsep tentang administrasi, ruang lingkupnya, peran dan tanggung jawabnya juga tantangannya. Nah, tantangan. Nah, apa tantangan dalam manajemen administrasi kesehatan? Jadi yang sekarang ini yang mengemuka itu peningkatan biaya layanan kesehatan ya. Di era BPJS ini berbeda dengan era Askes yang dulu. Kalau Askes dulu itu biasanya hanya diperuntukkan bagi PNS, toh. Tapi sekarang hampir semua orang, semua dari sisi positif itu betul. Kenapa? Karena semua warga masyarakat dalam undang-undang itu memang dipastikan memperoleh pelayanan yang terbaik. Tetapi konsekuensinya akan membebani biaya, kan? Sehingga kalau tidak salah dulu ya, mungkin kalau teman-teman rumah sakit bisa lakukan kajian atau klarifikasi bahwa ada era BPJS ini masa rawat dibatasi ya, tapi ada juga mengatakan sampai tuntas. Tetapi fakta di lapangan ada beberapa yang misalnya kasus fraktur yang harus ditangani sampai sembuh, tapi karena orangnya menggunakan BPJS, kemudian lama waktu rawatnya dibatasi, makanya dia harus keluar dulu. Habis itu masuk lagi. Nah, kondisi-kondisi seperti ini perlu strategi tertentu. Perlu inovasi untuk mengelola biaya tanpa mengorbankan kualitas layanan. Jadi biasanya ketika layanan kesehatan tinggi itu erat kaitannya dengan biaya. Tetapi bagaimana caranya kita berupaya dengan menggunakan inovasi agar tata kelola biaya itu bisa diminimalisir tetapi kualitasnya tetap terjaga.
Nah, kemudian ini perubahan regulasi yang sekarang ini kita hadapi. Jadi peraturan yang sering berubah-berubah. Jadi kita ingat betul itu Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36 tahun 2014. Ada Undang-Undang Keperawatan, Undang-Undang nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Ada Undang-Undang Kebidanan, ada Undang-Undang Kedokteran. Ada 9 undang-undang yang dibuat sebelumnya itu ini disatukan dalam bentuk Omnibus Law, Undang-Undang Kesehatan. Nah, ini ciri-ciri era VUCA begitu. Jadi kompleksitasnya tinggi, membuat bingung, ambiguitas, bingung. Oh, kita mau mengerjakan ini, tapi regulasinya belum ada nih. Sementara di regulasi sebelumnya sudah dicantumkan, ada. Tapi sekarang karena masa transisi, ada beberapa institusi itu cenderung menjaga jarak, mengamankan diri, tidak mau melakukan inovasi. Jangan sampai dia melanggar aturan yang tidak tertulis dalam undang-undang baru ini. Nah, sehingga butuh perubahan regulasi ini harus ditandai dengan kemampuan beradaptasi. Jadi era VUCA ini, era volatility, ketidakpastian, era uncertainty, kemudian kompleksitas masalah dan kebingungan ini, itu memang membutuhkan figur-figur alumni S2 yang mampu membaca dan beradaptasi secara cepat. Tidak bisa dia bekerja seperti metode yang lama. Sekarang sudah semakin canggih dunia. Tetapi kemampuan adaptasi itu juga harus disertai dengan kepatuhan. Kepatuhan terhadap azas dan efisiensi operasional. Selain itu ada juga tantangan lain itu tekanan untuk meningkatkan kualitas dan keselamatan pasien. Kurangan tenaga kesehatan. Saya barusan tadi itu menemani mahasiswa nurse praktek manajemen. Mereka lakukan seminar akhir. Ternyata salah satu kendala yang ditemukan itu kekurangan tenaga di sana, di beberapa ruangan. Sehingga ada beberapa aktivitas yang lebih mengarah ke pasien itu kurang maksimal dilakukan. Tidak dilakukan, tapi kurang maksimal dilakukan. Nah, bagaimana kita mengatasi itu? Bagaimana, apakah kita merekrut atau melakukan modifikasi layanan yang lain? Ya. Kemudian teknologi yang terus berkembang, harapan pasien terus meningkat ya. Kemudian peluangnya apa? Peluangnya itu sekarang ini. Jadi sekarang peluang itu. ChatGPT itu peluang. Bagaimana kita menggunakan teknologi informasi itu untuk membantu kita. Yang dulunya kita buat karya tulis ilmiah itu sampai 1-2 bulan. Sekarang 1 minggu bisa selesai. Bahkan kalau cuma bikin proposal 1 jam bisa selesai. Melalui ChatGPT itu. Itu menjadi alat bantu kita untuk membuka wawasan. Itu peluangnya. Kemudian peluang lain kalau di era di rumah sakit misalnya ada telemedicine. Jadi pengobatan dilakukan lewat jarak jauh. Ya. Kalau dulu kan orang bilang kalau kita lapor pasien lewat telepon, itu telemedicine juga. Tetapi sekarang ini ada berkembang namanya ATM sehat. Jadi orang kalau ke ATM itu ngambil duit, tapi kalau sekarang itu ada namanya mesin ATM sehat. Jadi ketika dia tempelkan ibu jarinya, mesin itu sudah bisa membaca, oh ini orang ini tensinya sekian, nadinya sekian, pernapasannya sekian, di dalamnya itu ada kira-kira apa, asam uratnya kadarnya berapa, kolesterolnya berapa, ada mesin itu sekarang. Itu kemudian misalnya ada pasien di rumah, dengan stroke misalnya. Keluarganya bisa menelpon telemedicine, di situ sudah ada dokternya, ada tenaga kesehatan yang lain yang bisa menjawab dan bisa mencari solusi lewat telemedicine ini. Nah, sehingga peluang-peluang lain itu yang bisa kita gunakan
di era sekarang ini, era keterbukaan dan kesejahteraan, itu penting untuk melakukan kerjasama. Jadi tadi itu salah satu solusi untuk mengatasi era VUCA itu adalah kemampuan adaptasi. Adaptasi itu tidak bisa dilakukan sendiri, harus melibatkan orang banyak. Sehingga kerjasama lintas sektor ini penting. Kolaborasi itu penting. Satu kepala dengan banyak kepala itu pasti lebih bagus itu banyak kepala. Oh, ide-ide pasti lebih banyak. Nah, sehingga kita butuhkan inovasi-inovasi. Kemudian mungkin pendekatannya holistik, menyeluruh. Toh? Nah, kemudian peluang yang lain itu fokus pada pencegahan, pendekatan berbasis pasien, dan pendidikan pengembangan profesional. Jadi era sekarang ini, orang yang menguasai manajemen administrasi itu, ketika dia bagus menempatkan posisi, bisa beradaptasi, mampu melakukan pendekatan, kemudian orangnya peduli, orangnya juga humble, tidak egois, mau bekerja sama, ya insya Allah bisa merebut peluang ketika nanti dia selesai dalam aktivitas perkuliahan dan memperoleh gelar magister kesehatan. Mungkin itu barangkali. Jangan lupa ini ketika jadi kalau bersyukur sekarang di Palu sudah ada itu magister kesehatan. Kalau dulu itu akper pun setengah mati. Sekarang luar biasa. Anda alumni mana atau itu tergantung Anda. Kualitas kita itu tergantung diri kita sendiri. Jadi walaupun sekolah di mana kita, tapi kita punya rasa ingin tahu itu tinggi. Kemudian tadi itu kemampuan adaptasi terhadap semua tuntutan masalah ini teratasi dengan baik, itu insya Allah berhasil. Karena saya tahu itu kalau orang kuliah itu setengah mati sekali itu pasti tingkat stresnya lebih tinggi karena banyak tugas, banyak tugas, belum tuntutan di rumah dan lain sebagainya. Oke, mungkin masih ada yang perlu kita klarifikasi ini. Sampai jam berapa ini? Sudah Pak, kebetulan Pak dosen selanjutnya sudah datang juga Pak. Oh begitu, oh ya, oke dan nanti saya share nanti materinya untuk jika ada pertanyaan mungkin bisa dicatat. Nanti di WA saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bisa disimpan itu bisa disimpan rekamannya tadi Ibu Umi. Apanya? Rekornya. Ini ya tadi. Kan direkam tadi. Oh iya, nanti saya coba rekam Nanti saya simpan. Jadi saya keluar dari Zoom ini. Terima kasih. Iya Kak. Oke. Makasih ya. Makasih Bapak Ibu sekalian. Semangat terus ini. Terima kasih banyak Pak. Semangat Maju. Pak. Ya, semangat Pak, semangat. Yo. Halo Kak Fazila. Oke, sip. Terima kasih. Mantap. Iya.